Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Pagi hari ini kembali saya menyapa ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, di mana pagi hari ini kita semua tentu sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan aktivitas kita. Sebelum melaksanakan seluruh aktivitas kita, tanggung jawab kita, tugas panggilan kita masing-masing, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menghayati kebenaran firman Tuhan, yang nantinya akan menjadi pedoman hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di pagi hari ini, di hari yang sudah Tuhan berikan dan karuniakan buat kami semua. Sebelum kami melangkah, kami ingin mendalami firman-Mu, karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami saat kami membaca Alkitab, yang mengandung firman Allah saat kami menghayati kebenarannya. Maka Roh Kudus-Mu yang memampukan kami sehingga kami mengerti, dan firman-Mu akan menjadi pelita yang menerangi sepanjang jalan hidup kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Perjanjian Baru, surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasalnya yang kedua ayat 22 sampai 26, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-22 berkata demikian. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Demikianlah firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, orang muda. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Timotius adalah sosok pelayan Tuhan yang masih muda, yang tentunya Timotius akan berhadapan dengan situasi dan kondisi, bahkan kebiasaan yang kesehariannya Timotius pasti akan temui, di mana banyak anak-anak muda, banyak orang-orang muda yang mungkin saja selalu menikmati segala yang ada, dan bahkan juga hidup dalam sukacita yang terkadang tidak terkendali, sehingga melakukan banyak hal kesalahan-kesalahan. Dan Paulus ingin Timotius ini menghindar atau tidak sampai ke arah yang seperti itu. Sehingga dia katakan dalam bacaan kita, jauhilah nafsu orang muda. Lalu kemudian, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan seterusnya. Yang kesemuanya itu dilakukan oleh orang yang berseru kepada Tuhan. Artinya, Timotius sudah punya tekad semula, yaitu ingin bersama-sama dengan Paulus melayani Tuhan. Dan konsistensi yang sangat dibutuhkan oleh Timotius adalah ia tetap setia pada panggilan dan pengutusan. Ia tidak terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang muda yang terkadang dipenuhi dengan hawa nafsu. Baik itu keserakahan, ketidakhadilan, bahkan sampai melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang yang dipersiapkan Tuhan untuk terjun dalam pelayanan, maka motivasi, tujuan semula adalah Paulus ingin Timotius tetap tegar dan konsisten dalam menjalankan pelayanan. Sebagai orang muda yang penuh semangat, tapi semangat itu menegakkan kasih dan keadilan, bahkan damai sejahtera. Itu yang mau dikatakan oleh seorang yang bernama Paulus. Sebagai rekan sekerja, sebagai orang yang sudah berpengalaman dan sedang berbagi pengalaman dengan orang yang masih muda. Dari jam terbangnya, bahkan usianya pun. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan.
gereja kita menempatkan orang-orang muda sebagai penerus dari pelayanan kita ke depan. Mereka bisa tergolong dalam generasi Z ataupun juga milenium, di mana mereka sudah punya pengalaman dan siap untuk menghadapi kemajuan teknologi atau kehidupan yang serba digital. Era digital ini memang yang dibutuhkan adalah mereka yang secepat mungkin bisa menguasai sistem digital ataupun era digital ini. Dan karena itu, gereja Tuhan harus memulai menempatkan anak-anak muda, orang muda, untuk melanjutkan tongkat estafet, untuk siap memasuki pelayanan, dan fokus pada pelayanan sehingga semua yang dia dapati dan kuasai tentang teknologi, dia kuasai untuk pelayanan. Bukan untuk hawa nafsu, dia kuasai digital, bukan untuk memamerkan diri, tapi untuk kasih dan damai sejahtera dalam pelayanan. Mari saudara-saudara, mari kaum muda, mari orang muda. Kita terus melanjutkan pelayanan kita. Kita konsisten terhadap panggilan kita. Bahwa saudara dan saya, kita semua saling menopang. Intergenerasional dalam gereja kita. Setiap pelkat-pelkat, setiap generasi-generasi saling bahu-membahu. Sehingga tidak ada yang terdepan dan tidak ada yang terkebelakang. Tapi kita mau berjalan bersama-sama. Itulah gereja Tuhan. Panggilan orang muda sangat dibutuhkan. Panggilan kaum muda sangat dibutuhkan dalam peran sertanya dalam gereja. Mari, lanjutkan pelayanan ini. Karena semua masa depan ada di tangan kaum muda. Tuhan Yesus pasti memberkati kaum muda atau orang muda yang siap untuk melanjutkan pelayanan ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Pagi ini kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga untuk segala berkat-Mu. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat, para diakan, penatua, dan pendeta. Tuhan berkati kebersamaan pelayanan mereka, urapi dengan kuasa Tuhan pelayanan mereka. Bahkan Tuhan berkati keluarga dan karya kerja mereka. Para pendeta emeritus, Tuhan Yesus berkati keluarga mereka, bahkan pendeta gereja saudara. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk vikaris. Kami berdoa untuk unit-unit misioner yang sudah melalui tahapan pemilihan pengurus untuk masa bakti 2025-2027. Biarlah segala sesuatu dipersiapkan untuk pembinaan pada tanggal 2 dan 3 Agustus yang akan datang. Berkati juga BPPJ, berkati juga pegawai kantor gereja, berkati juga koster keamanan dan security. Tuhan memberkati. Biarlah dalam segala hal mereka selalu diberkati oleh Tuhan, semua unsur yang ada di dalamnya. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini kami mau berdoa untuk sektor Nazaret. Keluarga Bapak Adrianus Pariama, keluarga Bapak Alfred Thomas Topayung, keluarga Ibu Ana Marice Timbongol Sambeka, keluarga Bapak August Velberg, keluarga Ibu Beatrix Maria Yehosua, dan saudari Caroline Teresa Titalei. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan Yesus memberkati Ibu Nur Sariningsi Betai, Sektor Moria, Ibu Yaena Sebuahia, Bapak Sektor Getsemani, Bapak Ngelu Bangun, Ibu Else Sutopo, dan Ibu Danuri. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Yani Matakena, keluarga Bapak Sampe Sahala Tua Simbolon. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Henry Pasanea. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dalam sukacita mereka atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran,
Saudara John Marino Christian, Ibu Hilda Kouce, Saudari Yudika Anggrieni Siagian, Bapak Julius Sendrato, Ibu Yvonne Mandagi, Bapak Muhammad Adam Asari, dan Saudari Jessica Kresina Marpaung. Tuhan memberkati saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Jemaat Tuhan yang lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu, Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu, baik keluarga maupun pribadi. Dalam pekerjaan sehari-hari, Tuhan topang jemaat-Mu. Kami berdoa juga untuk Yayasan Pendidikan Kristen Triguna, berkati para pengurus, berkati juga akan kepala sekolah, para guru dan para murid. Perjalanan SMP Triguna, Tuhan Yesus tetap campur tangan, sehingga berkat-berkat-Mu ada di dalam kehidupan pelayanan SMP Triguna. Kami berdoa juga ya Bapa di surga untuk rencana peningkatan dari sektoral menuju Bajem, sektor Yerusalem, Jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus memberkati semua perencanaan, agar dalam segala hal semua berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini ya Tuhan, yang kami mau naikkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.